نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Mari kita lanjutkan. Sampai mana kemarin? Kemarin apa pembahasannya terakhir? Terakhir pembahasannya adalah orang yang apa? Orang yang mampu berdiri, dia sholat di belakang imam yang duduk, maka bagaimana dia? Duduk atau berdiri? Maka dia juga duduk. Nah, itu terakhir pembahasan kita. Ya, jadi kalau misalkan imamnya duduk, maka makmumnya juga duduk. Misalkan apa? Imamnya ya asalnya berdiri itu hukumnya adalah apa? Rukun. Akan tapi kalau ada uzur, misalkan imamnya tidak bisa berdiri sehingga salatnya duduk, maka makmumnya juga duduk. Kita lanjutkan, yaitu al-ma'mum al-wahid yaqumu an yamini al-imam bihidaihi sawa. Yaitu makmum, kalau makmumnya sendirian, maka dia berada di mana? Di sebelah kanan imam. Di sini tegaskan bihidain sawa, yaitu apa? Sama, sejajar. Ya. Karena memang ada pendapat yang mengatakan apa? Hendaknya makmum tersebut apa? Mundur sedikit. Maksudnya. Akan tapi kalau kita lihat hadisnya, maka secara zahir adalah apa? Di sebelah kanan. Kita lihat dalilnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, "Bittu fi baiti khalati Maimunah." Aku tidur, aku bermalam di rumah, yaitu apa? Bibiku, yang namanya Maimunah. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Isya. Maka Rasulullah pun salat, yaitu salat Isya. Ya. Salat Isya di masjid. Tsumma jaa fa shalla 4 rakaat. Kemudian Rasulullah apa? Pulang ke rumahnya. Ya. Pulang ke rumahnya. Fa shalla 4 rakaat, dan Rasulullah pun apa? Salat 4 rakaat. Tsumma nama. Kemudian tidur. Apa maksudnya? Itu apa? Rasulullah salat di masjid, kemudian dia pulang, salat di rumahnya 4 rakaat. Salat sunnah 4 rakaat. Kemudian apa? Rasulullah tidur. Setelah tidur apa? Tsumma qama fajitu faqumtu an yasirihi. Kemudian Rasulullah berdiri untuk apa? Untuk salat. Maka fajitu faqumtu an yasarihi. Maka aku pun mendatangi Rasulullah dan aku pun salat di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Faja'alani an yaminihi. Maka Rasulullah menjadikanku di sebelah kanan. Asalnya
Bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu salatnya di sebelah kiri Rasulullah SAW. Lalu apa? Rasulullah pindahkan ke sebelah kanan. Ketika salat apa? Ketika salat malam, ketika salat sunnah. Karena Rasulullah salat malam sendiri. Lalu Ibnu Abbas datang dan ingin salat bersama Rasulullah SAW. Sedangkan Ibnu Abbas salat di sebelah kiri dan Rasulullah apa? Menjadikannya di sebelah kanan dan sejajar. Ya. Di hadis disebutkan apa? Disebutkan sebelah kanan saja. Tidak ada riwayat menyebutkan apa? Bahwa Ibnu Abbas dikebelakangkan sedikit. Paham ya? Kalau ada riwayat seperti itu dan itu sahih, maka kita gunakan. Kalau misalkan di hadisnya yaitu apa? Ibnu Abbas cuma ditaruh sebelah kanan saja, maka Nabi SAW mengatakan wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salat yang benar, kalau misalkan makmumnya cuma satu, maka di sebelah kanan dan sejajar. Terus selanjutnya al-ithnani fasa'idan yaqumani saffan khalfal imam. Dua orang dan juga lebih. Kalau makmumnya dua orang dan lebih, maka dia berdiri di belakang imam, yaitu berada di satu shaf di belakang imam. Sebagaimana yang kita ketahui ini. Dalilnya dari Jabir radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat. Faji'tu faqumtu an yasarihi, maka aku pun berdiri dan aku datang berdiri sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini? Kalau ini yang kedua siapa? Jabir. Ya. Dia apa? Sama, berdiri sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa biyadi fa'adarani hatta qamani an yaminihi. Maka Rasulullah apa? Memutarkanku. Jadi yang tadi sebelah kiri diputar ke sini sampai berada di sebelah kanan. Tsumma jaa Jabbar bin Sakhr, dan kemudian datang Jabbar bin Sakhr. Ada satu lagi nih. Ini udah berdua nih Nabi SAW dan Jabir. Tadi Jabir sebelah kiri, lalu di sebelah kanan kan. Lalu ada datang satu lagi Jabbar bin Sakhr. Faqama an yasari Rasulullah SAW, dan dia salat di samping kiri Rasulullah karena sebelah kanan sudah ada. Lalu dia apa? Salat di sebelah kiri. Apa yang Rasulullah lakukan? Fa akhadha bi aydina jami'an fadafa'ana hatta qamana khalfahu. Maka Rasulullah apa? Memegang tangan kami dua-duanya dan didorong ke belakang dan menjadi shaf di belakang, gitu ya. Jadi kalau misalkan dua orang, shafnya di belakang. Ya. Kalau misalkan satu orang, yaitu di sebelah kanan. Selanjutnya, fa idza kana al-ma'mum imra'ah, kalau makmumnya adalah perempuan, fa innaha taqumu khalfal imam, maka walaupun dia sendiri, dia salatnya sendiri di belakang imam. Ini misalkan apa? Suami istri, suaminya jadi imam, ya, belum punya anak, ya kan? Lalu apa? Walaupun cuma berdua, maka suaminya di depan, istrinya di belakang. Dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW shalla bihi wa bi ummihi aw khalatihi, yaitu Rasulullah SAW apa? Salat bersama Anas bin Malik ini dan juga bersama ibunya ataupun bibinya. Ya, jadi di sini ada keraguan dari perawi dengan ibunya ataupun dengan bibinya. Qala, maka selanjutnya Anas mengatakan, faqamani an yaminihi, Rasulullah menjadikanku di sebelah kanannya, memberdirikanku di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qamal mar'ah khalfana, dan menjadikan mar'ah perempuan walaupun dia sendiri berada di belakang kami. Ya, itu tata cara, yaitu kita salat berjamaah. Ya. Ketika tadi apa? Secara singkatnya
Kalau makmumnya satu, seorang laki-laki di sebelah kanan sejajar. Kalau makmumnya berdua ataupun lebih, berada di belakang imam. Kalau makmumnya perempuan, walaupun satu orang, ya, walaupun satu orang berada di belakang imam, ya. Walaupun itu adalah istri dan seterusnya, ya, di belakang imam. Sekarang selanjutnya, wujub taswiyatis sufuf. Wajib apa taswiyatus sufuf? Taswiyah apa? Meratakan shaf. Wajibnya meluruskan shaf, meratakan shaf dan seterusnya. Kalau kita lihat pendapat ulama dalam masalah ini, hukum merapatkan shaf, meluruskan shaf, ya, dan seterusnya, maka jumhur mengatakan ini hukumnya sunnah. Jumhur mengatakan hukumnya sunnah. Adapun di sini penulis, yaitu Syekh Abdul Azim Al-Badawi, beliau merajihkan pendapat yang mengatakan bahwa yang benar adalah wajib. Ya. Maka di sini disebutkan langsung wujub taswiyati as-sufuf. Wajibnya apa? Merapatkan, meluruskan saf. Maka di sini beliau menyebutkan, yajibu 'alal imam alla yadkhula fil salati hatta tastawi as-sufuf wa ay ya'muruhum bidzalik. Wa yala taswiyah bi nafsihi aw ya'muru man yusawwiha. Ya. Wajib bagi imam, ya, maka janganlah dia masuk ke dalam salat sampai dia apa? Merapikan saf, merapatkan saf, meluruskan saf, ya. Dan juga memerintahkan mereka untuk meluruskan saf, atau menyuruh orang-orang atau menyuruh seseorang untuk merapikan saf. Di sini apa hukumnya? Wajib. Maka di antara perkataan Nabi SAW ketika apa? Ketika Nabi menjadi imam, maka apa? Sawwu sufufakum, ya kan? Nabi memerintahkan para sahabat dan mengucapkan apa? Luruskanlah, rapatkanlah saf kalian. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa dalil. Kenapa sampai beberapa dalil? Beliau pengen menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa apa? Bahwa wajibnya yaitu meluruskan saf. Paham tadi ya? Nah, jadi di sini itu ada beberapa dalil kenapa beliau pengen menyebutkan yaitu apa? Bahwa pendapat yang benar hukumnya wajib bukan sunnah. Gitu maksudnya. Maka di antara dalil yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah." Luruskanlah saf kalian karena lurusnya saf termasuk kesempurnaan salat. Dari mana wajibnya ini? Kenapa dikatakan wajib? Karena Nabi SAW apa? Memerintahkan sawwu dan perintah apa? Luruskanlah. Asal dari perintah adalah apa? Wajib. Maka dari perintah ini, ya, beliau mengatakan bahwa pendapat yang benar adalah wajib. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW kana Rasulullah SAW yasmah manakibana fi salat wa yaqul, bahwa Rasulullah SAW menepuk pundak-pundak kami ketika salat dan beliau mengatakan istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ini diantara perkataan Nabi SAW, yaitu apa? Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk merapatkan atau meluruskan safnya. Istawu, luruslah, luruskanlah. Wala takhtalifu, jangan berselisih. Jangan berselisih dalam masalah apa? Shaf. Paham tadi ya? Ini maksudnya dalam masalah shaf. Maka apa? Fatakhtalifa qulubukum, maka berselisihnya shaf akan menjadikan apa? Perselisihan di dalam masalah hati. Maka hati-hati kita akan menjadi berselisih. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini seolah-olah Nabi SAW menyebutkan bahwa apa? Perselisihan dalam masalah shaf, perbedaan masalah shaf, tidak lurusnya shaf bisa menjadikan apa? Hati itu berselisih. Di sini tidak ada perintah.
dari Nabi SAW, istawu, luruskanlah. Bahkan di sini yang kedua apa? Ada ancaman dari Nabi SAW bahwa kalau tidak lurus di dalam safnya akan menjadikan hati apa? Berselisih. Ini juga maka beliau mengatakan hukumnya wajib. Dalil yang ketiga, An-Nu'man bin Bashir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah hatta ra'a anna qad aqalna anhu. Yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami. Ya, seolah-olah Nabi apa? Nabi meluruskan yaitu al-qidah, yaitu apa? Anak-anak panah. Ini seperti meluruskan anak-anak panah. Rapi seperti itu. Tsumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbir. Kemudian Nabi SAW keluar pada suatu hari, beliau berdiri salat dan juga apa? Bertakbir. Hampir bertakbir. Allahu akbar. Fara'a rajulan badiyan saudarahu minas shaf. Jadi Nabi SAW hampir takbir. Nabi SAW melihat ada seorang badui. Ya. Dia apa? Saudarahu minas shaf. Dia ke depan dari shaf. Harusnya seperti ini, dia ke depan. Kalau depan ke sini ya. Lebih depan daripada yang lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ibadallah, la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Wahai hamba Allah, hendaknya kalian luruskan saf-saf kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perselisihan di atas muka-muka kalian. Ya. Jadi ini ancaman dari Nabi SAW bagi orang-orang yang tidak mau meluruskan safnya. Selanjutnya, dalil yang keempat, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib wa saddul khalal wal yanu bi aydikum ikhwanakum wa la tadur furujat min syaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Dalil yang keempat selanjutnya bahwa Nabi SAW bersabda, aqimu sufufakum, luruskanlah saf-saf kalian, wa hadhu bainal manakib, dan hendaklah apa? Lurus ya, terhadap manakib ya. Wasaddul khalal, dan apa? Hilangkanlah khalal. Apa khalal? Yaitu rapatkanlah, jangan sampai ada khalal, celah. Walinu bi aidi ikhwanikum, dan hendaknya apa? Bersikap lemah lembut terhadap tangan-tangan saudara kalian. Apa maksudnya? Kalau misalkan mau diluruskan, maksudnya seperti itu maksudnya. Mau diluruskan, itu pelan. Wala taduru furujat min syaitan, jangan tinggalkan celah untuk syaitan. Wa man wasala saffan wasalahu Allah, dan siapa yang menggabungkan saf atau apa? Meluruskan saf, menggabungkan saf yang tadinya dicelah, dia gabungkan seperti ini, wasallallahu, maka Allah akan apa? Allah akan gabungkan dia. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, dan siapa yang memecah saf, maka Allah akan pecah dia. Ya. Di sini juga sama, yaitu ada perkataan dari Nabi SAW adalah apa? Aqimus sufuf, yaitu apa? Luruskan saf. Yaitu perintah juga. Dan dalil yang terakhir yang beliau bawakan, An Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq fa walladhi bi nafsi bi yadihi inni la ara syaitana yadkhulu min khalal saf ka'annaha al hadaq. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian luruskan saf kalian. Wa qaribu bainaha, dan hendaknya apa? Qaribu, dan hendaknya perdekat. Jangan jauh. Baik ke sampingnya dekat atau ke belakangnya dekat, jangan jauh. Wa hadhu bil anaq, dan luruskanlah ya. Yaitu apa?
luruskanlah samping-sampingnya, baik itu lehernya ataupun pundaknya. Fa walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu kalau fa walladzi nafsi biyadihi sama dengan wallahi, demi Allah yang mana zat berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, inni la ara syaitana yadkhulu min khalal saf, sungguh aku melihat ada syaitan yang mana dia masuk ke dalam apa? Ke dalam saf yang kosong, ka'anna al-hadaq, seolah-olah dia adalah yaitu anak kambing. Ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari dalil ini beliau mengatakan bahwa apa? Hukum taswiyatus sufuf hukumnya apa? Wajib. Karena semuanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa? Ketika ada seorang Arab Badui juga apa? Dia agak ke depan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Menegurnya dengan teguran yang keras. Ini menunjukkan apa? Bahwa pendapat yang benar, ya, saya juga mengikuti pendapat ini, bahwa merapatkan shaf, meluruskan shaf hukumnya adalah apa? Wajib. Selanjutnya, kaifa tusawwi as-sufuf, atau kaifa tusawwi as-sufuf, bagaimana shaf-shaf itu apa? Dirapatkan. Bagaimana shaf-shaf itu apa? Diluruskan. Yaitu dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, aqimus sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Yaitu di antara sabda Nabi adalah apa? Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena sungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ya. Jadi Nabi SAW apa di antara keutamaannya, Nabi SAW menjadi imam, akan tapi Nabi SAW melihat para sahabat yang berada di belakang Nabi SAW. Maka di sini Anas menjelaskan dan mengatakan ada sebagian sifat sahabat atau sikap sahabat bagaimana dia merapatkan shafnya. Wa kana ahaduna yalziqu mankibahu bimanki sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Yaitu ada salah seorang di antara kami, yaitu di antara sahabat, yang mana apa? Dia merapatkan mankibnya, dia merapatkan bahunya dan bahu temannya. Dan juga apa? Dia merapatkan qadam, yaitu kakinya dengan kaki temannya. Itu di antara cara, yaitu apa? Bagaimana merapatkan shaf, yang mana dilakukan oleh sahabat, dan Nabi diam. Kalau Nabi diam berarti apa? Nabi menyetujui, dan ini termasuk sunnah. Ya. Jadi kalau ada perbuatan sahabat, ada perkataan sahabat yang Nabi tahu dan Nabi diamkan, maka ini termasuk sunnah. Apa nama sunnahnya? Namanya sunnah takririyah, yaitu perkataan ataupun perbuatan sahabat yang dilakukan di zaman Nabi dan Nabi tahu dan Nabi diamkan. Ini namanya sunnah takririyah. Ya. Karena apa? Karena kalau salah pasti Nabi tegur. Paham ya? Kalau salah pasti Nabi tegur. Ya. Ustaz, kalau lagi sholat gimana? Ya setelah sholat ya ditegur. Kalau tadi sebelum sholat ya kan Nabi mau Allahu Akbar ditegur. Paham ya? Karena di antara kaidah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? La yajuzu tarkul bayan indal haj. Tidak boleh bagi Nabi meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan. Maka ketika ada sahabat yang salah, perkataan sahabat salah, Nabi benarkan. Ketika ada perbuatan sahabat yang salah, Nabi luruskan. Seperti itu. Itu adalah apa? Karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada perkataan sahabat, ketika ada perbuatan sahabat yang mana Nabi SAW diamkan dan Nabi tahu bahwa itu menunjukkan dibolehkan, bahwa itu menunjukkan sunnah, itu sunnah takririyah yang didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa ya taswiyatus shufuf hukumnya wajib, meluruskan shaf hukumnya wajib. Akan tetapi yaitu sampai rapat seperti itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Ya. Jadi jangan sampai misalkan kita mengharuskan misalkan orang itu meluruskan rapat dan seterusnya kita keras sama orang lain, tidak. Nabi SAW tadi sampaikan apa? Walinu bi aidi ikhwanikum, dan hendaknya kalian apa? Bersikap lembut kepada yaitu tangan-tangan saudara kalian. Paham ya? Jadi hendaknya kita bersikap lembut
Walaupun misalkan ada di antara kita yang mengatakan harus misalkan dempet dan seterusnya, maka apa? Nabi sampaikan waliyu bi aidi ikhwanikum. Hendaknya kita bersikap lembut. Dan di antara kesalahan yang lainnya, ketika seseorang berdiri, ya, lalu apa? Ini berdiri seperti ini. Lalu di sebelahnya ada celah nih, dia pengen dekat. Nah, direnggangkan. Paham ya? Bukan direnggangkan, dia ke sini, kaki kirinya ke sini juga. Paham ya? Jadi jangan sampai lebar seperti ini, salah. Paham ya? Jangan kakinya sampai dilebarkan seperti ini salah. Kita melebarkan kaki ya sebahu, ya, yang biasa saja. Bukan misalkan sampai dilebarkan seperti ini. Paham ya? Nah. Kita lanjutkan. Sufufu ar-rijal wan nisa. Safnya laki-laki dan perempuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, khairu sufufi ar-rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah di awalnya. Ya. Jadi saf yang paling utama bagi laki-laki adalah apa? Saf di awal, di belakang imam, itu saf yang paling utama. Dan saf yang utama bagi perempuan yaitu di akhirnya. Sedangkan yang buruk adalah apa? Bagi laki-laki yang paling buruk adalah saf yang di akhirnya. Kalau bagi perempuan yang di awalnya. Ya. Jadi ini keutamaan yaitu saf yang pertama. Ya. Makanya ketika kita sholat, maka hendaknya kita utamakan saf yang pertama. Baik kita udah duluan ataupun kita belakangan, kalau misalkan kita masih bisa untuk mendapatkan saf yang pertama, maka kita lakukan. Karena itu merupakan apa? Sebaik-baik saf yang disebutkan oleh Nabi SAW bagi laki-laki, khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah di awalnya, yang pertama. Kita lanjutkan. Fadilah as-sufuf al-awwal wa mayamin as-sufuf. Keutamaan saf yang pertama. Saf yang pertama maksudnya saf pertama, kedua, ketiga. Dan juga saf yang di sebelah kanan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala sufufil awwal. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada saf yang pertama. Ini sufuf jamak dari saf, berarti apa? Saf yang pertama, saf kedua, saf ketiga, khususnya di masjid yang sangat luas. Paham ya? Maka kita utamakan, ya, kita berada di saf pertama, kedua ataupun ketiga. Karena ini keutamaannya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mereka berselawat kepada orang-orang yang berada di saf yang pertama. Selanjutnya, wa anhu radhiyallahu anhu, yaitu dari Al-Barra bin Azib juga. Kunna idza shallaina khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi. Yaitu Al-Barra bin Azib mengatakan, kami ketika kami bersalat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami suka kalau kami berada di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqbilu alaina biwajhi qala, ya. Dan beliau memandang kami dengan wajahnya dan mengatakan fasami'tu yaqul, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dan bersabda, Rabbi qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Wahai Rabbku, ya, jagalah aku dari azabmu pada hari kamu kumpulkan hamba-hambamu nanti di akhirat. Itu diantara doa Nabi SAW, yaitu apa? Setelah salat, Rabbi qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Man yaqumu khalfal imam. Selanjutnya, siapa yang berdiri di belakang imam?
Siapa yang berdiri atau siapa yang berhak untuk berdiri di belakang imam? Siapa? Maka di sini Nabi SAW sebutkan bahwa yang paling berhak untuk sholat di belakang imam adalah orang yang al-ahlam wan nuha. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, liyaliyani minkum ulul ahlam wan nuha. Hendaknya orang yang di belakangku, yaitu di belakang Nabi SAW, yaitu apa? Orang-orang yang pintar. Ya. Apa maksudnya orang pintar? Orang-orang yang banyak hafalannya, orang-orang yang banyak atau bagus bacaannya. Apa maksudnya? Ketika imam salah bisa membenarkan, ketika imam batal bisa menggantikan. Ya, baik itu salahnya di bacaan ataupun salahnya yaitu di dalam, misalkan di dalam apa? Di dalam gerakan. Ya. Maka yang paling berhak untuk sholat di belakang imam adalah orang-orang yang pintar, yaitu orang-orang yang banyak hafalannya, bagus bacaannya, dan juga mengenal yaitu apa? Yaitu mengenal apa? Yaitu tata cara sholat yang benar tentunya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Apa maksudnya? Orang-orang yang paling paham, orang-orang yang paling hafal Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi adalah orang yang paling berhak untuk berada di belakang Nabi SAW. Begitu juga orang-orang yang apa? Orang-orang yang sholat, maka yang paling berhak di belakang imam adalah orang-orang yang paling banyak hafalannya, paling banyak pengetahuan terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, karahatus shaf bainas sawari. Dimakruhkan shaf, dimakruhkan adanya shaf bainas sawari, di antara dua tiang. Nah, kalau di sini alhamdulillah enggak ada tiang, ya kan? Dimakruhkan adanya shaf di antara dua tiang. Kalau misalkan ada dua tiang, maka jangan sampai apa? Orang sholat di antara dua tiang tersebut. Ya, yaitu itu dikosongkan saja. Ya, kalau misalkan ada dua tiang kan biasanya kalau masjid besar kan ada tiang. Maka seharusnya apa? Yaitu apa? Dikosongkan saja di antara dua tiang tersebut. Yaitu apa? Dan shafnya di belakangnya. Biar tidak terputus. Kenapa tidak bolehkan? Karena biar tidak terputus shafnya dengan adanya tiang. Kecuali kalau misalkan apa? Kalau jamaahnya banyak sehingga apa? Sehingga tempat tersebut dibutuhkan, maka itu boleh, seperti Jumatan, ya. Maka dibolehkan. Adapun kalau misalkan bukan sesuatu yang dibutuhkan, maka hukum asalnya adalah apa? Maka jangan sholat yaitu apa? Di antara dua apa tadi? Tiang. Karena akan apa? Akan menjaga dari apa? Shaf, akan memutus shaf. An Muawiyah radhiyallahu anhu, an Muawiyah bin Qurrah an abihi qala kunna nanha an nasuffa baina as-sawari ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nutrad anha tardan. Di sini Muawiyah bin Qurrah dari bapaknya bahwa beliau berkata, kami kunna nunha nusaffa baina sawari ala hadi Rasulullah. Kami dilarang untuk membuat shaf di antara dua tiang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di sini wa nutradu anha tardan. Apa nutradu anha tardan? Dan kami dilarang dengan selarang-larangnya. Ya. Kami sangat dilarang terhadap hal itu. Ini penegasan. Selanjutnya, wa innama hadza fi haqqil jamaah. Adapun ini pada waktu jamaah. Yaitu apa jamaah? Ketika salat jamaah. Maka ketika salat jamaah jangan ada orang ya apa? Salat di antara dua tiang karena ini akan memutus shaf. Ammal munfarid fala ba'sa bi salatihi. Adapun ketika salat sendirian maka enggak apa-apa. Paham ya? Kalau salat sendirian enggak apa-apa. Yang dilarang ketika salat jamaah karena akan memutus shaf. Kalau salat sendirian enggak ada shafnya. Ya. Amal munfarid fala ba'sa bi salatihi bainal amudaini idza takhadha sutratan. Kalau dia memakai sutrah, ya.
Sutra hukumnya apa? Kalau dia memakai sutra, di sini tambahkan sutra. Udah kita bahas tentang sutra. Ada khilaf di antara ulama tentang sutra ini. Ada di antara ulama yang mengatakan hukumnya sunnah. Ada di antara ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Dan saya mengikuti pendapat jumhur yang mengatakan hukumnya sunnah. Karena Nabi SAW pernah sholat menghadap ke Mina bi ghairi jidal, ya, tanpa menghadap kepada tembok. Wallahu a'lam. Ya. Kita lanjutkan. An Ibnu Umar, dalilnya mana? Kalau misalkan dibolehkan sholat di antara dua tiang kalau sendirian, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala dakhala Nabi SAW al-bait. Nabi SAW masuk ke dalam rumah, wa Usama bin Zaid wa Uthman bin Talha wa Bilal fatala thumma kharaja. Kuntu awlun nas dakhala ala atharihi fasaltu Bilalan aina shalla qala baina al-amudaini al-muqaddamain. Ya. Di sini Nabi SAW masuk ke dalam rumah dan juga Usama, Utsman dan juga Talha dan seterusnya. Kemudian keluar. Ya, Nabi SAW ada di dalamnya lama dan kemudian Nabi SAW keluar. Kuntu awlun nas dakhala ala atharihi, dan aku adalah orang yang pertama kali masuk, ya, setelah Nabi SAW. Fasaltu Bilalan, yaitu dan aku bertanya pada Bilal. Siapa ini? Ibnu Umar. Ibnu Umar bertanya pada Bilal, aina shalla? Di mana Nabi SAW salat? Qala bainal amudaini al-muqaddamain, ya, yaitu di antara dua tiang yang berada di depan, ya. Jadi Nabi SAW ketika salat sendiri apa? Salatnya berada di antara dua tiang. Jadi kalau salat sendiri boleh, ya, berada di antara dua tiang. Adapun salat jamaah maka jangan salat di antara dua tiang kecuali kalau apa? Dibutuhkan. Contohnya, kecuali kalau dibutuhkan. Misalkan tadi apa? Orang yang salatnya sangat banyak, ya, khususnya yaitu ketika salat Jumat. Di kita kan kalau salat Jumat sangat banyak. Selanjutnya, al-a'dzar fi tarkil jamaah, yaitu uzur-uzur di dalam meninggalkan jamaah. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa hukum salat jamaah bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib. Kenapa hukumnya wajib? Ya. Kenapa kemarin hukumnya wajib? Yang pertama apa? Bahwa Nabi SAW mengancam orang-orang yang tidak sholat di masjid, diancam dengan apa? Akan dibakar rumahnya. Akan tapi dibakar enggak rumahnya? Tidak dibakar, karena di dalamnya ada orang-orang yang tidak wajib untuk sholat jamaah, yaitu siapa? Wanita dan anak-anak. Terus selanjutnya apa lagi? Ada orang yang buta, ya, datang pada Nabi SAW untuk apa? Meminta keringanan agar sholat di rumahnya. Nabi kasih keringanan enggak? Awalnya Nabi kasih keringanan, akan tapi ketika dia berpaling, Nabi panggil lagi. Dan Nabi katakan apa? Hal tasma'un nida? Apakah kamu mendengar? Yaitu apa? Apakah kamu mendengar azan? Dia katakan, na'am. Maka Nabi SAW katakan, maka jawablah, maka datanglah. Paham ya? Nabi SAW tidak memberi udzur kepada orang yang buta sekalipun. Menunjukkan apa? Salat jamaah hukumnya wajib. Iya, ada khilaf di antara ulama, benar. Ya, ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Akan tapi pendapat yang benar, dan kalau kita mengikuti dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saya mengikuti dan condong kepada ulama yang mengatakan bahwa sholat jamaah hukumnya apa? Wajib. Karena tadi, ya, sudah kita bahas. Sekarang, lalu bagaimana kalau misalnya seseorang punya uzur? Ya, kalau punya uzur berarti apa? Dia tidak menjadi wajib sholat jamaahnya karena ada uzur. Ya, boleh dilakukan di rumahnya. Ketika apa? Ketika uzur. Boleh tidak dilakukan sholat jamaah kalau dia punya uzur. Apa aja uzurnya? Yang pertama dan kedua yaitu al-bardu wal matar. Al-bard, apa al-bard? Yaitu dingin yang sangat dingin, ya, dingin yang sangat dingin.
yaitu dingin yang sangat menusuk ya. Dan juga al-matar. Yang kedua al-matar, apa? Hujan. Ya. Kalau di kita mungkin dinginnya dingin biasa saja. Jarang yang sampai dinginnya sangat menusuk, jarang ya. Akan tapi di kita mungkin apa? Ada hujan ini yang sering datang di kita. Maka hujan termasuk apa? Termasuk hal yang dibolehkan seseorang untuk apa? Untuk sholat di rumah dan tidak sholat jamaah. Sebagaimana dalil dari Nafi' bahwa Ibnu Umar adzana bis shalah fi lailati dzati bardin wa rihin. Ya, bahwa Ibnu Umar beliau berazan untuk sholat pada malam yang sangat dingin dan juga anginnya kencang. Tsumma qala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, ala sallu fi rihal. Ya, salatlah di rumah-rumah kalian, atau di dalam riwayat yang lainnya apa? Sallu fi buyutikum. Paham ya? Sallu fi rihalikum, yaitu salatlah di rumah-rumah kalian. Ya, yaitu di dalam apa? Di dalam azan. Di dalam azan disebutkan apa? Sallu fi buyutikum. Kemudian beliau mengatakan, inna Rasulullah SAW kana ya'murul muadzin idza kana salilatu dzati bardin wa matar yaqul ala sallu fi rihal. Ya. Lalu Ibnu Umar mengatakan, sungguhnya Rasulullah SAW dahulu menyuruh muadzin ketika pada malam yang dingin dan juga malam yang apa? Malam yang hujan dan sangat dingin, beliau mengucapkan ala sallu fi rihal. Maka salatlah atau ketahuilah hendaknya kalian salat di rumah kalian. Ya. Maka ya mungkin bisa dihidupkan sunnah ini. Ketika hujan sangat deras, mungkin di antara azan, yaitu di antara kalimatnya adalah apa? Sallu fi ar-rihal atau sallu fi buyutikum. Ya. Itu salatlah di rumah-rumah kalian. Selanjutnya yang ketiga, hudurut ta'am. Apa hudurut ta'am? Hadirnya makanan. Adanya makanan, ya. Yaitu apa maksudnya? Ketika mau berangkat ke masjid, istri sudah menyiapkan makanan. Maka apa yang kita lakukan? Maka hendaknya kita makan dahulu. Kenapa? Karena hudurut ta'am, adanya makanan, termasuk apa? Uzur yang dibolehkan seseorang untuk apa? Meninggalkan jamaah. Sebagaimana dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi SAW bersabda, idza wudi'a 'asha ahadikum wa qimatus shalah fabda'u bil 'asha. Jika dihidangkan makan malam untuk kalian dan juga diiqamatkan untuk salat, maka Nabi SAW katakan fabda'u bil 'asha, hendaknya dimulai dengan makan malam dahulu. Hendaknya dimulai dengan makan malam. Ya. Setelah makan malam selesai baru apa? Baru salat. Kalau misalkan masih ada waktunya, ikut salat jamaah. Kalau misalkan sudah terlewat waktunya apa? Dia sudah mendapatkan uzur. Karena Nabi SAW mengatakan fabda'u bil 'asha, maka hendaknya dia mulai dengan apa? Makan malamnya. Wala ya'jal hatta yafriqa anhu. Ya, janganlah dia bersegera, janganlah dia terburu-buru. Ya, hendaknya dia makan sampai selesai. Wa kan Ibnu Umar yudi'u lahu ta'am wa tuqamu shalah fala yati hatta yufriq. Disebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma diletakkan atau dihidangkan makanan dan ketika itu apa? Diqamatkan salat. Ya, qamat salat dan juga ada hidangan makanan. Fala yati hatta yufriq. Dan Ibnu Umar tidaklah mendatangi masjid, tidaklah datang untuk apa? Salat jamaah kecuali sampai dia selesai makannya. Wa innahu la yasma'u qira'atal imam. Maka di sini tekankan, bahkan dia sungguh mendengar yaitu qiraah bacaannya imam. Walaupun dia sangat dekat dengan masjid, walaupun dia mendengar bacaan imam. Kalau makanan sudah dihidangkan, maka hendaknya dimulai dengan memakan makanan dahulu, setelah itu datang ke masjid. Kalau misalkan masih ada
ini ya, masih ada jamaahnya. Udah Isya? Insyaallah kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.